Halo semuanya, kenalin aku Wira, mahasiswa Teknik Perkapalan 2023 dan aku juga salah satu awardee dari beasiswa PANK yang diwadahi oleh Ilusin FTUI. Di video ini aku mau bahas salah satu buku pengembangan diri yang menurutku cukup mind-opening banget, yaitu The 7 Habits of Highly Effective People karya Stephen Covey. Karena isi buku ini banyak banget, jadi pembahasannya tuh akan aku bagi jadi beberapa bagian biar nanti teman-teman bisa tetap enjoy. Part 1 tentang buku. Buku ini pertama kali terbit tahun 1989 dan diterbitkan oleh Free Press. Walaupun udah cukup lama, tapi isinya masih sangat relevan banget loh buat zaman sekarang. Apalagi buat kita yang lagi nyusun arah hidup, karir, atau pengembangan diri. Awalnya tuh aku sering banget dengar judul buku ini di seminar atau konten-konten self-development. Tapi baru belakangan ini aku benar-benar duduk baca pelan-pelan dan ternyata isinya tuh lebih dari sekedar tips sukses aja. Buku ini tuh ngajak kita buat ubah cara kita berpikir mulai dari dalam diri kita sendiri. FYI, buku ini tuh udah terjual lebih dari 40 juta kopi di seluruh dunia dan diterjemahkan ke lebih dari 40 bahasa. Di Indonesia sendiri judulnya diterjemahkan jadi seperti yang ada di buku ini, 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif. Dan kerennya teman-teman, buku ini tuh bukan cuma dibaca perorangan aja loh. Banyak perusahaan besar yang bahkan pakai buku ini buat pelatihan karyawan mereka loh, yaitu Coca-Cola, Boeing, bahkan NASA juga loh. Part 2 tentang penulis. Seperti video resensi buku pada umumnya, sebelum kita masuk lebih jauh ke isi buku, kenalan dulu yuk sama penulisnya. Mungkin beberapa teman-teman yang suka baca buku udah gak asing lagi. Nama lengkap penulis buku ini adalah Stephen Richard Covey. Beliau adalah seorang pakar kepemimpinan, konsultan, manajemen, dan juga dosen asal Amerika. Stephen Covey ini nggak cuma dikenal karena buku 7 Habits saja. Beliau juga pernah masuk Star Times 25 Most Influential Americans karena pemikirannya yang dianggap punya pengaruh besar, terutama dalam bidang pengembangan karakter dan organisasi. Beberapa karya lain dari Covey ini juga cukup populer. Mungkin teman-teman pernah dengar buku First Thing First yang fokus ke manajemen waktu dan prioritas, The 8 Habits, buku lanjutan dari buku 7 Habits ini tentang bagaimana menemukan suara dan menginspirasi orang lain. Kemudian Principle Centered Leadership yang membahas bagaimana memimpin berdasarkan nilai dan prinsip. Yang menariknya, Covey mendirikan perusahaan pelatihan bernama Franklin Covey, dan sampai sekarang perusahaan itu masih aktif loh, bantu banyak organisasi di dunia ini lewat pelatihan berbasis nilai-nilai yang dia tulis di bukunya. Part 3, isi buku. Oke, sekarang kita masuk ke inti dari buku ini. Apa sih sebenarnya isi dari 7 Habits of Highly Effective People? Inti pesan dari buku ini tuh sebenarnya bisa dirangkum dalam satu kalimat. Kalau kamu mau jadi pribadi yang benar-benar efektif atau bermanfaat, baik dalam hidup pribadi, relasi, maupun karir, kamu harus mulai dari perubahan dalam dirimu sendiri. Baru setelah itu ke pengembangan di luar. Seperti kata pepatah, private victory always precedes public victory. Nah, dari isi buku ini, kita mulai dari 3 kebiasaan pertama dulu, yang dimana kebiasaan-kebiasaan ini fokus ke bagaimana kita membentuk fondasi diri kita sendiri dulu, yang dari reaktif jadi proaktif, dari kebingungan jadi punya arah, dan dari sibuk aja jadi sibuk yang efektif. Yang pertama kita mulai, yaitu be proactive. I'm not a product of my circumstance. I'm a product of my decision. Artinya, hidup kita ditentukan oleh pilihan kita sendiri, bukan kondisi. Yang kedua, begin with the end in mind. Start with a clear understanding of your destination. Punya tujuan hidup tuh penting biar kita nggak jalan tanpa arah. Kemudian yang ketiga, put first thing first. The key is not to prioritize what's on your schedule, but to schedule your prioritize.
Jangan cuma sibuk aja. Jangan kita ngambil kegiatan yang banyak, tapi benefitnya itu nggak ada buat diri kita sendiri gitu loh. Pasti teman-teman juga sering ngerasain gitu kan. Ngambil banyak-banyak kegiatan, mungkin yang kuliah sambil ikut organisasi, sambil ikut tim lomba, atau mungkin jadi asisten dosen dan lain-lain. Tetapi kita kalau nggak punya pondasi yang kuat, endingnya justru itu malah membuat kita sendiri tuh bingung, kelabakan, dan akhirnya dari semua tanggung jawab yang kita ambil, bukannya itu berbenefit untuk diri kita sendiri, justru malah menjatuhkan. Yang jadinya kita harusnya bisa berkembang lebih tinggi, kita malah jadinya makin menurun ke bawah karena diri kita sendiri itu malah burn out. Jadi penting ya teman-teman, jangan cuma sibuk aja, tapi kita harus bisa sibukin diri untuk hal yang benar-benar paling penting menurut kita. Setelah kita membentuk fondasi kuat dari diri sendiri, baru kita bisa lanjutkan ke 3 kebiasaan yang berikutnya. Buat 3 kebiasaan berikutnya, di sini baru kita memulai untuk bisa mengembangkan diri kita untuk tampil depan publik. Oke, dari kebiasaan yang keempat, yaitu dengan judul Think Win-Win. Lihat hubungan bukan sebagai kompetisi, tapi kerjasama yang saling menguntungkan. Kemudian kebiasaan yang kelima, seek first to understand, then to be understood. Most people do not listen with the intent to understand, they listen with the intent to reply. Dengarkan bukan hanya untuk membalas, tapi untuk benar-benar memahami apa yang kita ingin tahu dan apa yang orang lain tuh ingin kita tahu juga. Kemudian yang keenam, yaitu synergize. Gabungkan kekuatan dan perbedaan untuk hasil yang lebih baik dari sekedar jalan masing-masing. Selanjutnya ke kebiasaan yang terakhir, yaitu sharpen the saw. We must never become too busy sawing to take time to sharpen the saw. Kalau kita terus bekerja terus tanpa istirahat atau refleksi, kita malah semakin lama semakin sumpul. Kebiasaan terakhir ini mengajak kita buat terus update diri, tetapi tidak lupa kalau kita paham batasan dari diri kita sendiri. Jangan sampai kita over atau berlebihan untuk capai semua hal yang kita mau, sampai kita sendiri tuh lupa terhadap diri kita sendiri. Karena pada dasarnya hanya kita yang tahu apa yang diri kita butuh dan sampai mana batasannya. Part 4, inilah yang bisa diterapkan dari buku ini. Jadi gimana sih isi buku ini relevan sama kehidupan kita, apalagi sebagai mahasiswa atau generasi muda yang lagi nyusun masa depan? Yang pertama, buku ini bantu bikin hidup kita jadi lebih terarah. Kadang kita tuh sibuk banget sama tugas, organisasi, atau ekspektasi orang lain, tapi pas ditanya, tujuan jangka panjangmu apa? Kita malah bingung jawabnya. Nah, Stephen R. Covey melalui buku ini mengajarkan kita untuk memiliki mindset begin with the end in mind. Ngajarin kita buat punya visi hidup supaya kita nggak sekedar sibuk, tapi sibuk ke arah yang benar. Jadi kita nggak menyia-nyiakan tuh semua waktu yang kita punya, kesempatan hidup yang kita miliki hanya untuk hal yang sia-sia aja. Yang kedua, itu mendorong mindset bertumbuh dan mandiri. Pada kebiasaan pertama, yaitu be proaktif, ngajarin kita buat nggak nyalahin keadaan atau orang lain. Contohnya, daripada bilang, aku gagal karena gurunya atau dosennya galak, kita diajak mikir, punya challenge kayak gini apa ya yang bisa aku perbaiki dari cara aku belajar itu gimana ya? Daripada kita ini berpikir, kalau dosennya ini galak, ngajarnya juga kurang, atau gurunya galak, teman-temanku pun pada susah juga dapat nilai. Terus, apakah kita juga harus mengikuti teman-teman kita? Itu kan juga enggak gitu. Jangan sampai kita terpengaruh oleh lingkungan yang ada di sekitar kita, dan akhirnya kita sendiri juga jadi nggak bisa berkembang. Ini ngubah banget loh pandangan kita dalam respon tantangan. Between stimulus and response, there is a space. In that space is our power to choose our response.
Yang ketiga, cocok banget buat yang aktif di organisasi atau tim. Kalau kamu aktif di organisasi, kebiasaan kelima dan keenam yaitu seek first, understand, dan synergize, itu mungkin bisa banget kamu rasakan manfaatnya. Kadang kita terlalu fokus nyampaikan pendapat sampai lupa buat dengerin pendapat orang lain juga. Padahal kolaborasi itu jauh lebih efektif kalau diawali dengan saling memahami loh. Nah, yang keempat itu membangun karakter, bukan cuma skill. Buku ini nggak ngajarin cara tampil meyakinkan, tapi ngajarin gimana jadi pribadi yang beneran bisa dipercaya. Stephen Covey percaya, efektivitas jangka panjang datang dari karakter kita sendiri, bukan sekedar teknik komunikasi atau impresi dari luar. Intinya, 7 Habits ini bukan cuma teori. Setiap kebiasaan tuh punya dampak nyata kalau kita terapkan meskipun pelan-pelan. Dan karena pendekatannya dari dalam keluar, buku ini terasa sangat personal banget, tapi juga powerful buat kehidupan sosial dan profesional. 4-5 penutup. Setelah baca buku ini, aku sadar bahwa jadi orang yang efektif itu bukan soal sibuk atau kelihatan produktif, tapi soal gimana kita punya arah, gimana kita sadar sama nilai-nilai hidup kita dan bisa kerjasama dengan orang lain tapi jangan sehat. Menurutku buku ini cocok banget buat teman-teman yang lagi nentuin arah dan keahlian. Terus juga cocok buat teman-teman fresh graduate yang baru mulai masuk dunia kerja atau siapapun yang lagi cari cara buat hidup lebih teratur, tenang, dan lebih bermakna. Buku ini juga cocok buat kamu yang pengen belajar jadi pemimpin, bukan cuma di organisasi aja loh, atau di kantor, tapi juga yang paling penting itu adalah memimpin diri sendiri sebagai step awal kita berkembang. Bagian yang paling mengena buat aku adalah konsep begin with the end in mind. Itu bikin aku lebih reflektif dalam ambil keputusan dan ngingetin aku juga buat selalu mulai apa sih tujuan jangka panjang, relevan gak sih, apa benefitnya buat aku, jadinya aku nggak hilang arah gitu untuk capai targetku sendiri. FYI, dulunya aku adalah mantan entrepreneur ya, sekarang sih udah enggak, cuman jadi sampingan buat melatih aja, tapi nggak bahas ke situ. Yang dapat diambil dari konsep begin with the end in mind itu sangat relate buat atlet, yang mana kita itu harus banyak habisin waktu untuk berlatih. Tetapi semua itu bukan tanpa alasan loh guys. Target kita atlet itu udah pasti cuma satu, juara. Jadi kita set target, kemudian kita jalanin semua latihan itu dengan sepenuh hati. Karena kalau kita nggak berjuang, ya jawabannya pasti teman-teman juga tahu. Ya, kita nggak akan pernah bisa jadi juara. Karena di saat kita tidak berusaha, tidak berjuang, tidak berlatih, saingan-saingan kita di luar sana tuh mereka sedang berlatih keras, yang jauh lebih keras dari rutinitas kita. Kalau kita nggak bisa berusaha, bahkan seminimal mungkin untuk bisa mengalahkan diri kita sendiri dulu, bagaimana kita bisa mencapai kemenangan itu. Oke, mungkin sekian dulu untuk video resensi dari aku. Semoga bisa jadi referensi yang bermanfaat. Kalau kamu tertarik baca bukunya atau udah pernah baca bukunya juga, mungkin boleh share pendapatnya di kolom komentar ya. Kalau kamu suka buku pengembangan diri yang gak cuma motivational tapi juga ngajak mikir lebih dalam, buku The 7 Habits of Highly Effective People ini juga bisa jadi bacaan yang tepat. Bisa kamu baca pelan-pelan sambil nyantai, sambil ngopi di kafe atau di teras rumah. Dan bisa juga mungkin untuk langsung dipraktikkan perlahan-lahan isi pesannya dari buku ini satu persatu.